Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi bersama caster yang ngapak hanya di podcast Debak, tempat dimana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang berhubungan dengan sains serta teknologi tentunya. Kesempatan yang menyenangkan kali ini, ya karena kita akan membahas suatu hal yang menyenangkan dan itu berhubungan dengan anggota tubuh kita. Dan bukan anggota tubuh sih, lebih ke zat kimia yang ada dalam tubuh kita. Ya kita akan membahas suatu hal yang membuat kita itu bahagia atau yang orang-orang sering sebut itu endorfin. Dan salah satu zat kimia ini memang sering kali dibahas di beberapa jurnal akan manfaat-manfaatnya yang seringkali digunakan untuk memicu orang itu jauh lebih sehat, lebih bahagia dan melepas masalah stres yang terjadi. Karena kan kalau manusia terkena masalah stres itu kan juga berbahaya dan lebih mengerikan juga. Karena itulah pentingnya kita membahas salah satu hormon yang dilepaskan pastinya dari otak ini dan menjadi suatu ciri khas tersendiri bagi orang-orang yang betul rutin untuk melakukan suatu hal yang membahagiakan dan jarang memikirkan hal yang menjadi suatu hal yang buruk tentunya. Karena itu kita akan bahas hormon endorfin. Sejatinya memang menjadi suatu hormon yang khas. Kalau orang-orang membahas bagaimana cara bahagia, ya tingkatkan hormon endorfinnya gitu loh. Dan banyak banget buku yang bahkan untuk tips diet, tips untuk jadi orang sukses itu dengan meningkatkan bagian ini. Karena itu definisinya adalah zat kimia ini adalah yang dihasilkan oleh secara alami pada tubuh dan memicu agar tubuh tetap merasa positif dalam suatu pikiran, kondisi yang ada pada setiap untuk melakukan suatu kegiatan lah. Ya sebenarnya nggak kegiatan aja, tapi ya ketika duduk pun kalau kita tertawa juga ini bisa terpicu. Dan bisa dibilang kelenjar yang menghasilkan hormon ini itu berasal dari pituitari serta sistem saraf bagian pusat manusia. Jadi perlu diketahui bahwa segalanya itu berasal dari situ. Jadi sudah bukan dari tempat lain. Dan kita akan langsung bahas, dan kali ini nggak ada sesi tanya jawab, jadi langsung aja fungsinya. Kita akan bahas tadi fungsi pada endorfin. Dan kali ini juga sebenarnya nggak banyak, tapi semoga teman-teman tahu inti-intinya pada endorfin. Dan jika Anda ketahui betul beberapa obat, terutama obat tidur itu memiliki efek semacam ini yang berguna untuk memberikan ketenangan pada bagian tubuh. Kan kalau orang stres itu kan otomatis bagian tubuhnya itu biasanya nggak bisa diem terus. Orang-orang gelisah atau orang-orang yang banyak pikiran itu kan seperti itu. Dan efek buruk yang terdapat pada tubuh serta terjadinya stres bisa diredakan. Nah itu kan stres itu sebenarnya sakit banget loh teman-teman, tapi sakitnya itu bukan berasa seperti luka atau apa, tapi itu dalam kebatinan gitu loh. Dan hal lain yang muncul juga meningkatkan nafsu makan dan hormon untuk kegiatan hubungan intim suami istri atau seksual, sehingga meningkatkan respon pada kekebalan tubuh. Ya kalau orang yang endorfinnya bagus itu kan katanya sugestinya sih. Dan mungkin memang secara penelitian itu benar, itu jadi sulit sakit. Udah sulit sakit terus melakukan apapun tuh enjoy. Nah itulah mengapa hormon satu ini tuh sangat penting. Jenis kegiatan yang memicu hal semacam itu ada 4 yang paling sering ditonjolkan. Yang pertama tuh makan, terus melakukan kegiatan olahraga, hubungan suami istri kalau yang sudah punya pasangan ya, terus menonton suatu hal yang memicu agar bisa tertawa atau melakukan proses untuk tertawa secukupnya gitu loh sehari. Kalau tertawa terlalu banyak juga bisa stres kan gitu loh. Ya akan saya bahas dari point by point, terutama yang makanan olahraga gini. Karena gini, ada beberapa jenis makanan yang bisa memicu hormon ini dengan baik ya. Yang pertama itu telur. Itu karena protein pada telur itu memiliki kandungan yang baik pada kadar triptofan, plasma darah, yang nantinya kadar ini yang tinggi bisa memicu hormon. Nah selain endorfin itu kan juga dibantu hormon serotonin dan kalau nggak salah tuh dopamin, itu kan juga nantinya ikutan. Dan yang penting itu bisa menjaga suasana hati dan merasa tetap tenang dan kecemasan itu reda gitu loh. Itu efek dari hal ini. Dan kemudian ada olahan dari coklat, ada yang coklat hitam atau apapun semacamnya. Itu yang penting coklat itu udah bukan rahasia lagi kalau coklat itu memiliki kandungan yang baik dalam meredakan stres. Bahkan di beberapa iklan pun mengatakan nih makan coklat dulu biar nggak pusing atau stres. Itu ternyata memang ada asal usulnya. Ini karena coklat memang sudah terkenal akan asam aminonya, kandungan asam amino yang merupakan salah satu yang terbaik dari olahan yang ada pada kokoa itu. Karena bijinya ini memiliki penetilamin, dimana yang dapat memicu hormon serotonin dan endorfin ini muncul dari dalam tubuh gitu loh.
Jadi itulah mengapa kalau orang-orang yang romantis itu kan juga dikaitkan dengan coklat ya. Nah ini salah satunya seperti ini, karena memang suka nggak suka, coklat ini memang memiliki kandungan untuk membuat tubuh itu jauh lebih bahagia dalam suatu hal dan melakukan kegiatan apapun. Dan itulah mengapa coklat ini semakin digemari gitu loh. Baik perempuan atau laki-laki pasti tetap harus mengkonsumsi ini. Ya bisa dibilang efeknya memang nggak langsung, tapi secara berkala pasti akan terlihat. Terus yang kemudian juga dari protein itu susu kan memang alternatif juga, dan pastinya berguna banget untuk meredakan stres ini ya. Terutama gini, susu itu proteinnya tuh punya kandungan laktium yang bagus pada olahannya, dan nah laktium inilah yang digunakan sebagai titik dimana kandungan untuk meredakan stres yang ada pada tubuh gitu loh. Dan dengan terdapat laktium yang cukup pada tubuh, maka otomatis tubuh bisa jauh lebih tenang seperti itu teman-teman. Terus kemudian itu ada kacang, olahan kacang selain untuk diet juga bisa untuk membuat tubuh jadi lebih stabil emosinya itu. Tapi gini, kacang-kacang ini khususnya ya memang cukup mahal ya. Itu ada kacang kenari olahan ya, bukan kacang kenari yang untuk burung, beda. Ada yang kacang almond ini mahal banget. Dimana nih kacang-kacang ini nih memiliki vitamin B, asam lemak omega 3, magnesium, dan zinc atau seng, dimana agar menjaga tingkat stres dari bagian kortisol itu tetap rendah gitu loh. Nah ini juga yang bisa menstimulasi agar hormon endorfin tetap stabil dan mencapai setiap aliran darah. Dengan begitu otomatis orang yang makan judulnya jauh lebih bahagia gitu loh. Nah contohnya itu ya kalau teman-teman lihat kacang-kacangan itu, kalau orang-orang nonton bola, nonton film itu, makanya kacang juga direkomendasikan untuk sebagai teman selain popcorn ya, karena alasannya itu ya. Jadi jangan bingung lagi, pasti setiap hal itu ada dasarnya ternyata. Nah ini saya juga baru tahu sebenarnya, makanya saya share kepada teman-teman. Terus kita bahas kemudian tuh yang poin kedua itu ada olahraga ya. Kalau teman-teman tanya olahraga apa sih sebenarnya yang paling baik untuk melepas stres dan menghasilkan hormon endorfin, yang pertama tuh ada senam. Ini saya akan sebutkan dulu untuk perempuan ya, senam dan yoga. Ini biasanya para wanita itu dianjurkan melakukan kegiatan ini karena lebih diutamakan untuk menjaga ketenangan pada wanita yang cenderung psikologinya wanita itu kan mudah terguncang. Biasanya kalau terguncang itu kan otomatis mudah depresi atau apa. Nah dengan melakukan senam dan yoga dengan instruktur biasanya itu akan memberikan khasiat yang baik agar memberikan rasa percaya diri, terus rasa lebih bahagia gitu loh. Dan kemudian bisa juga alternatif lainnya itu melakukan jogging pagi, renang, sepeda. Nah 3 olahraga terbawah itu biasanya para pria yang melakukan, lebih banyak pria, bukan berarti wanita enggak ya. Dan dimana ini kalau teman-teman tanya berapa sih durasinya harus dilakukan, oke, durasi yang dilakukan tuh 15 menit sampai 20 untuk awal-awal, tapi kalau nanti sudah rutin 30 menit itu yang lebih dianjurkan. Porsi latihannya itu 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Jadi kalau orang-orang yang sibuk bagaimana? Ya bisa jadi gini, Anda mengambil waktu pagi boleh, Anda mengambil waktu malam ya juga boleh gitu loh. Dengan begitu Anda tetap bisa mendapatkan porsi latihan yang tepat untuk melakukan olahraga. Karena melakukan olahraga itu penting banget teman-teman untuk menjaga hormon endorfin tetap stabil, terus menjaga suasana hati lebih baik. Karena memang itulah mengapa orang-orang yang rutin olahraga secara jurnal pun mengatakan dan membandingkan dengan orang yang jarang olahraga tuh cenderung yang sering olahraga tuh jauh lebih bahagia gitu loh. Dan dengan itu juga makanya orang-orang jauh lebih sulit untuk sakit ya kalau orang-orang yang rutin olahraga gitu loh. Dan untuk masalah yang tertawa dengan cukup, ya benar, tertawa itu kan memang salah satu kegiatan yang gratis yang jelas. Dan tertawa itu bisa dipicu oleh banyak hal, yang jelas dari hal konyol atau semacamnya yang memang memancing keinginan untuk tertawa. Tertawa itu merupakan salah satu dasar dari untuk setiap orang untuk bisa mudah dengan cepat bahagia ya. Dan ada banyak banget, biasanya tertawa dengan pasangan bisa, tertawa dengan teman bisa, atau tertawa dengan sahabat atau semacamnya, dimana hal tersebut memicu hormon endorfin dari setiap orang akan semakin meningkat. Kekebalan tubuh juga akan meningkat. Kalau hubungan suami istri gini, ini untuk orang-orang yang sudah berkeluarga disarankan memang untuk melakukan ini kalau lagi stres, karena juga bisa membakar lemak ya yang pertama. Terus karena memang kegiatan semacam ini kan justru mendekatkan dan membuat kedua pasangan itu semakin mesra ya.
Nah, ini ada sangkut pautnya ternyata. Itu juga yang memaksa agar hormon endorfin itu tetap berkembang, bertumbuh, dan apalagi ini kan dua individu. Kalau tadi yang hanya satu individu, ini bisa dua individu. Seperti itu. Nah, terus kalau yang masih sendiri bagaimana? Ada sebenarnya yang menyarankan untuk melakukan ya seperti mans itu atau onan itu, tapi itu tidak terlalu disarankan ya, karena itu kan juga memiliki efek samping, tapi secara sains juga itu memiliki efek untuk memaksa hormon endorfin ini muncul gitu loh ketika kita lagi stres atau depresi, sedih gitu loh. Ya seperti itu tentang hormon endorfin ini. Itulah mengapa buku tentang sains, buku tentang apapun membahas endorfin itu nggak ada habisnya, karena segala hal itu pasti ingin berakhir happy ending kan. Nah, salah satunya itu dengan adanya hormon endorfinnya cukup dan kita melakukan aktivitas yang kita suka dan jauhkan dari pikiran negatif. Itulah adalah hal yang terbaik agar tubuh selalu dinaungi hormon endorfin yang cukup, dan pastinya hidup Anda jauh lebih bahagia, baik susah ataupun senang. Ya, sekitar itu. Jadi terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, dan jangan lupa kalau teman-teman ada ingin konsultasi masalah pemenuhan gadget, silakan mention saya di Twitter saya yang ada di thumbnail. Dengan begitu saya bisa memberikan bantuan rekomendasi terbaik untuk kebutuhan gadget Anda. Dan sayangilah orang di rumah selalu dan jaga kesehatan, karena dengan begitu Anda juga bisa meningkatkan hormon endorfin dengan orang yang disayang. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.